Position. Where's Danish? Danish is in 6th place at the moment. Di balik jeda balapan, lintasan mungkin tampak sepi. Tapi, di balik kesunyian itu justru banyak hal sedang terjadi. Karena bagi pembalap sejati, jeda bukan waktu untuk berhenti, tapi waktu untuk membangun ulang kekuatan dari dasar. Begitu juga dengan Veda Ega Pratama. Setelah sebelumnya berlatih di area Pasar Sapi Siono, Gunung Kidul, akhir pekan kemarin Veda kembali memanaskan mesin latihannya. Kali ini, ia terlihat di sirkuit Parang Magetan, mengikuti latihan bersama sejumlah pembalap muda Indonesia lainnya. Ada Aldi Hendra, Sirat Sauki, Adenanta hingga Hinza, dan masih banyak lagi. Mereka semua berlatih bersama, saling asah, saling belajar. Kalau diperhatikan, sesi latihan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru di situ letak nilainya. Setiap lap, setiap tikungan, setiap koreksi kecil, semuanya adalah investasi waktu yang membentuk naluri balap. Dan menariknya, meski tengah dalam masa libur panjang, Veda tetap disiplin menjaga ritme dan kebugaran. Bagi seorang pembalap, berhenti terlalu lama bukan pilihan. Bagi seorang pembalap, kehilangan ritme ibarat kehilangan bahasa tubuh sendiri. Begitu irama tubuh hilang, semua terasa asing ketika kembali ke lintasan. Ritme tubuh, refleks, dan fokus, semuanya harus tetap dijaga, bahkan saat tidak sedang balapan. Ngomongin soal kebugaran, mungkin banyak yang sering melihat Veda dan pembalap lainnya bersepeda, entah pagi, sore, atau di luar negeri sekalipun. Sepeda selalu jadi bagian dari latihan mereka. Lalu mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa para pembalap dunia dari MotoGP sampai junior selalu terlihat bersepeda di sela waktu latihan? Apa sepeda benar-benar berpengaruh besar pada performa di lintasan? Sebenarnya, apa sih fungsinya? Kenapa para pembalap dunia selalu goes hampir setiap hari? Ternyata, latihan sepeda bukan sekedar hobi, itu bagian dari filosofi endurance, latihan ketahanan, latihan yang tidak menuntut kecepatan tinggi, tapi melatih kesabaran, ritme nafas, dan daya tahan jangka panjang. Dan faktanya, latihan para pembalap itu tidak selalu di atas motor. Yang terpenting, tubuh tetap aktif, latihan kekuatan, kelenturan, hingga kardio. Semuanya dilakukan dengan disiplin tinggi. Pembalap kelas dunia tidak mungkin membuang waktu sia-sia. Sekalipun di sosial media terlihat santai, di balik layar mereka tetap berlatih dengan serius. Karena pada level dunia, setiap jeda adalah kesempatan untuk memperkuat diri. Latihan sepeda misalnya, baru-baru ini Veda juga membagikan momen latihannya di Gunung Kidul. Ia menempuh jarak 100 km dengan sepeda dalam waktu lebih dari 3,5 jam. Medan yang menanjak, suhu mencapai 30 derajat dan total elevasi lebih dari 1.500 meter. Semuanya jadi bagian dari latihan ketahanan yang ia jalani. Latihan seperti ini bukan hanya menguji fisik, tapi juga melatih ketenangan pikiran dan kekuatan mental. Itu bukan sekedar tren atau hobi, tapi latihan endurance, latihan ketahanan. 3 jam lebih di atas sepeda bukan untuk gaya, tapi untuk melatih tubuh agar tetap kuat, tenang, dan stabil dalam tekanan. Setiap kayuhan menjadi latihan fokus, setiap tanjakan melatih kesabaran, dan setiap kilometer adalah dialog antara tekad dan batas kemampuan. Kadang, di tengah tanjakan panjang, seseorang bisa belajar lebih banyak tentang dirinya daripada dalam ratusan lap balapan. Latihan seperti ini membantu pembalap menjaga kestabilan dari start sampai finish. Tubuh tidak drop, pikiran tetap fokus, dan refleks tetap tajam bahkan di suhu ekstrim. Latihan yang gak butuh kecepatan tinggi tapi menuntut waktu lama dan konsistensi. Tujuannya jelas, membangun daya tahan tubuh.
Seorang pembalap MotoGP misalnya harus mampu fokus dan kuat selama 40-45 menit selama balapan. Artinya, mereka harus punya cadangan stamina 2 kali lipat lebih besar. Maka, kalau race berdurasi 45 menit, latihan fisiknya bisa sampai 90 menit bahkan lebih. Itu sebabnya banyak pembalap dunia menjadikan sepeda sebagai senjata utama untuk membangun daya tahan. Itulah sebabnya banyak pembalap dunia menaruh porsi besar pada latihan sepeda, karena dari situlah stamina dan mental baja terbentuk. Tapi tentu bukan hanya sepeda, banyak juga pembalap yang memiliki motor cross atau dirt track sebagai bagian dari rutinitas mereka. Permukaan tanah yang tidak rata, grip yang sulit ditebak, dan resiko kecil yang selalu mengintai, semua itu melatih reaksi cepat, keseimbangan, serta kontrol penuh terhadap motor. Marquez misalnya sering berlatih di lintasan tanah. Begitu pula beberapa pembalap muda Indonesia yang mulai mengikuti pola serupa. Tujuannya bukan untuk gaya, tapi untuk melatih kemampuan adaptasi terhadap kondisi lintasan yang ekstrim. Karena dalam dunia balap, perubahan sekecil apapun di permukaan lintasan bisa menentukan hasil akhir. Menurut para pelatih profesional, latihan off-road juga penting untuk menjaga mental tetap segar. Terlalu lama di aspal yang sama bisa membuat latihan terasa monoton. Sementara, lintasan tanah memberi sensasi baru, tantangan baru, dan rasa senang yang berbeda. Buat mereka, perubahan kondisi lintasan harus bisa dihadapi tanpa kehilangan kecepatan dan rasa percaya diri. Itulah cara mereka menjaga semangat agar latihan tetap menyenangkan. Dan kalau bicara latihan motor, Veda termasuk salah satu pembalap muda Indonesia yang menunjukkan konsistensi luar biasa. Latihan dimanapun, kapanpun, selama bisa membangun skill dan kekuatan, semua dilakukan dengan semangat penuh. Setiap sesi latihan, baik fisik maupun motor, menjadi bagian penting dari persiapannya menuju musim balap berikutnya. Langkah-langkah kecil seperti ini yang dijalani dengan konsisten adalah fondasi di balik performa besar di lintasan dunia. Bagi seorang pembalap sejati, latihan bukan kewajiban, tapi bagian dari hidup. Dan di masa jeda seperti sekarang, itulah saat di mana juara sejati benar-benar ditempa. Veda terus membentuk dirinya, lapis demi lapis, bukan untuk membuktikan bahwa ia yang terbaik, tapi untuk memastikan ia terus berkembang. Dari Gunung Kidul ke Magetan, dari sirkuit tanah hingga trek latihan parkir, Veda terus membangun dirinya, selapis demi selapis. Karena baginya, balapan bukan sekedar ajang adu cepat, tapi perjalanan panjang menuju impian tertinggi.